mempelajari tentang kalimat transitif dan intransitif. Baik anak-anak, apakah kalian masih ingat pembelajaran sebelumnya kita mempelajari apa? Wah, kok bisa lupa? Kenapa? Ya, karena sebelumnya kita sudah mempelajari tentang teks narasi, sekarang kita akan mempelajari tentang kalimat transitif dan intransitif. Capaian pembelajaran pada hari ini yang pertama, mengidentifikasi kalimat transitif dan intransitif di dalam cerita. Yang kedua, menuliskan kalimat menggunakan tanda baca yang tepat sesuai fungsinya dan sesuai kaidah bahasa Indonesia. Kemudian, untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama, melalui kegiatan mencari kalimat di dalam cerita, peserta didik dapat memahami pemakaian kalimat transitif dan intransitif dengan baik. Yang kedua, melalui kegiatan menulis, peserta didik dapat menggunakan tanda baca serta kalimat transitif dan intransitif dengan tepat. Nah, baik anak-anak, supaya pada pagi hari ini kita fokus dalam belajar, kita tetap fokus dulu. Ada yang tahu tetap fokus itu seperti apa? Enggak tahu, Bu. Belum tahu, Bu. Belum tahu, Ibu. Ya, bisa Ibu tunjukkan terlebih dahulu ya. Jadi tepuk fokus itu seperti ini anak-anak. Tepuk fokus bila kita mau belajar, maka kita harus fokus, fokus, fokus. Yes, itu ya anak-anak. Ya, kita tepuk bersama-sama. Tepuk fokus. Kalau kita mau belajar, maka kita harus fokus, fokus, fokus. Yes. Langsung asal ya anak-anak. Baik, selanjutnya untuk menumbuhkan sikap nasionalisme pada diri kita masing-masing, kita bernyanyi lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Di sini ada yang membantu Ibu memimpin. Mas Rezan. Ya, Mas Rezan, memimpin teman-temannya. Baiklah teman-teman. Ayo berdiri dong anak-anak biar tambah semangat pada pagi hari ini. Iya. Nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil mampu santosa. Tiba di bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Semangat anak-anak. Selanjutnya, kita akan menyimak video pembelajaran berikut ini. Disimak baik-baik ya anak-anak. Ya, Bu. Intinya dan transitif. Kalimat transitif adalah dengan mengubah objek menjadi subjek dan subjek menjadi objek. Sebagai predikat menjadi kata kerja pasif, yaitu contoh kalimat intransitif. Dapat
berupa keterangan tempat, waktu, atau cara. Baik anak-anak, sudah menyimak video. Apa yang didapat dari video tersebut anak-anak? Kalimat transitif. Bagus sekali. Kalau kalimat transitif itu seperti apa? Lupa, gimana? Kalimat yang membutuhkan subjek. Kalau kalimat intransitif membutuhkan subjek, predikat membutuhkan objek. Jadi kalimat transitif itu unsurnya ada subjek, predikat, objek. Sedangkan kalimat intransitif dia tidak memiliki objek, hanya memiliki subjek, predikat, dan pelengkap atau keterangan. Di kalimat transitif pun juga bisa menggunakan keterangan atau pelengkap. Gitu ya anak-anak. Nah, sekarang di sini ibu ada cerita tak kuat lagi. Di sini ada yang membantu saya membaca. Coba Kak Yola dibaca. Tak muat lagi. Lala baru saja pulang sekolah. Cuaca panas membuatnya buru-buru masuk rumah. Segelas air dingin, itulah yang diinginkannya. Kakak pasti haus. Ini minum dulu. Kiki menyodorkan segelas air. Airnya itu memang baik. Wah, terima kasih Kak. Lala menghentikan ucapannya begitu melihat baju yang dipakai Kiki. Itu baju biru berkalit favoritnya. Kenapa kamu memakai bajuku? Lala bertanya dengan kesal. Kata ibu, baju itu cukup. Kakak sudah tidak pernah memakainya. Jawab Kiki bingung. Nah, yang selanjutnya siapa yang mau membaca lagi? Coba baca sih. Tidak pernah kupakai bukan berarti boleh diambil. Lala mulai marah. Ayah nanti bajumu. Tapi baju ini pas untukku. Kiki mengelak. Pasti sudah kekecilan untuk Kak Lala. Tidak, ini bajuku bukan bajumu. Lala berkeras. Akhirnya Kiki mengalah. Lala mendapatkan kembali bajunya. Langsung saja Lala ke kamar untuk berganti pakaian. Kiki mengikutinya. Masih cukup. Lala berdiri di depan cermin. Kenapa belakangan ini aku tidak pernah memakainya ya? Lala terus mematur diri. Awalnya tidak ada masalah, tetapi lama-lama Lala merasa berat. Dia juga sulit bernafas. Akhirnya mulai terasa datang. Lala lalu berusaha menggaruk punggungnya. Kak, baju kakak sobek. Kiki berteriak. Yuk, yang selanjutnya siapa yang mau bantu membaca? Saya. Yuk, Mas Zezan. Lala terdiam dengan sedih. Dia meraba bagian baju yang sobek. Nanti minta tolong ibu untuk menjahitnya Kak, usul Kiki. Bisa sih, tapi sahut Lala pelan. Dalam hati dia mengakui memakai baju sempit sungguh tidak nyaman. Lala juga menjadi paham mengapa akhir-akhir ini dia tidak pernah lagi memakai baju itu. Mungkin baju itu akan bertambah sobek kalau dia terus memakainya. Lala melihat bayangan dirinya dan Kiki di cermin. Ternyata Lala memang sudah besar. Dia sudah tidak cocok lagi memakai baju itu. Ya, nanti kita minta tolong ibu menjahit baju ini, katanya. Kemudian Lala menambahkan, nanti baju ini buat kamu saja. Yang benar Kak, hore, teriak Kiki. Lala mengangguk pelan, iya untuk kamu saja. Terima kasih. Kiki langsung memeluk kakaknya. Baik anak-anak, terima kasih yang sudah membantu ibu membacakan cerita ya. Tadi kan kita sudah belajar ya, kalimat transitif itu kalimat yang membutuhkan objek, sedangkan kalimat transitif adalah kalimat yang tidak membutuhkan objek. Nah, dari cerita tadi di situ terdapat unsur kalimat transitif dan intransitif. Nah, di sini ibu akan membagi menjadi 3 kelompok yang beranggotakan 4 orang ya anak-anak. Sudah 4 kelompok. Ibu akan membagi lembar kerja peserta didik yang harus kalian kerjakan. Nah, di kegiatan pertama itu anak-anak harus mencari kalimat transitif dan intransitif yang terdapat di cerita tak muat lagi yang sudah tadi dibaca.
Jika anak-anak lupa, mungkin bisa membuka lagi buku paket kalian di halaman. Halaman 58, Bu. Ya, di halaman 58 Mas Rizal pintar. Ini Bu bagi ya. Ini kelompok 1, kelompok 2. Di situ kan ada 2 kegiatan anak-anak. Tolong dikerjakan ya. Ibu beri waktu berapa menit nih? 15. Ibu beri waktu 15 menit ya. Ya, Bu. Sudah, Bu. Adakah yang sudah selesai? Kelompok kami, Bu. Kelompok satu kelompok kita. Baik, jika sudah selesai, tolong dipresentasikan ke depan ya. Siapa yang mau maju pertama? Kelompok mana ini? Yuk, kelompok 1 dulu yuk. Semuanya. Boleh berdua? Semua kelompok kalau sampai orang semua kelompok jadi. Di sini kami mendapatkan kalimat transitif. Yang pertama, Kiki menyodorkan segelas air. Objeknya itu ada segelas air. Kemudian yang kedua adalah mendapatkan kembali bajunya. Objeknya itu adalah baju. Kemudian yang ketiga, kalimat transitifnya Kiki mengikutinya. Objeknya adalah nya. Selanjutnya 4, kalimat transitifnya Lala terus mengatur diri. Objeknya yaitu diri. Yang kelima, Lala melihat bayangan dirinya dan Kiki di cermin. Objeknya bayangan dirinya dan Kiki. Silakan, Bu. Oh, minta sekali, boleh kembali dulu. Betul sekali anak-anak, jawaban dari kelompok 1 di cerita Tak Lagi tadi ada kalimat transitif. Contohnya Kiki menyodorkan segelas air, itu objeknya adalah segelas air. Kemudian ada Lala mendapatkan kembali bajunya, objeknya adalah bajunya. Nah, yang selanjutnya siapa yang mau menjelaskan kalimat intransitif yang ditemukan? Siapa? Oh, Mbak Fis. Kelompok 3 nanti ya. Berdua ya, Bu? Ya, monggo. Kalimat intransitif yang pertama Lala bertanya dengan kesal. Yang kedua Lala berdiri di depan cermin. Yang ketiga, Kiki mengelak. Yang keempat, Kiki berteriak. Yang kelima, Lala diam. Pak, minta sekali, boleh dulu kembali. Yuk, beri applause buat teman-teman. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan perbedaan kalimat transitif dan kalimat intransitif. Ini Bu salah ya, harusnya intransitif. Jadi kalimat transitif itu memerlukan objek, dapat diubah menjadi kalimat pasif dan unsur kalimatnya itu ada subjek, predikat, objek, dan keterangan. Sedangkan kalimat intransitif tidak memerlukan objek, tidak dapat diubah menjadi kalimat pasif dan unsur kalimatnya ada subjek, predikat, dan keterangan. Nah, di sini Bu ada contoh kalimat transitif dan intransitif di luar dari cerita yang ada di buku. Yang pertama itu ada Habibie memainkan PlayStation di kamar. Nah, di contoh kalimat yang pertama, objeknya yang mana ya? Ada yang tahu? PlayStation. Enggak, Mas Reza pintar. Jadi Habibie di situ sebagai subjek, sedangkan memainkan PlayStation, memainkan itu predikat. PlayStation-nya sebagai objek, di kamar sebagai keterangan tempat. Nah, selanjutnya di sini ada kalimat transitif. Eki menangis di dapur. Di sini tidak ada objek. Eki sebagai subjek, menangis sebagai predikat, di dapur sebagai keterangan tempat. Nah, sekarang Ibu mau tanya. Di contoh kalimat transitif yang kedua, Yudi sebagai apa? Subjek. Membeli sebagai predikat. Bu, objek. Di warung keterangan. Berarti anak-anak itu sudah pintar ya? Iya, Bu. Nah, selanjutnya
diperhatikan ya. Terima kasih Mbak Dera. Coba kita lihat hasil kerja kelompok 3. Benar atau salah ya anak-anak? Benar Bu. Betul ya. Di sini ada kalimat ayah membeli sepatu baru. Ayah di sini sebagai subjek, membeli sebagai predikat, sepatu baru sebagai objeknya. Di sini ada unsur objeknya, berarti termasuk kalimat transitif. Sedangkan di sini ada yang kedua, contoh yang kedua ada Tiara menangis di taman. Tiara sebagai subjek, menangis predikat di taman keterangan tempat. Di kalimat kedua tidak ada objek, berarti termasuk di kalimat intransitif. Pintar sekali anak-anak. Di sini sekarang Ibu punya media pembelajaran papan kalimat. Di sini ada yang mau coba pakai media pembelajaran Ibu? Ada yang mau? Saya tunggu. Yuk Mbak Jessy sama Mbak Yola bisa maju. Tapi bergantian ya. Siapa duluan? Nah di sini Ibu ada kalimat acak yang sudah tersusun. Nanti anak-anak bisa menuliskannya sesuai dengan unsur kalimat transitif atau intransitif. Ini. Ada kata menuang, ada kata kebelasku, lalu ada kata susu dan ibuku. Nah kira-kira kalau disusun itu menjadi kalimat transitif atau intransitif ya? Transitif Bu. Kita coba ditulis di sini nak. Yang sebagai subjek itu apa, predikat apa, objek apa, dan atau keterangannya apa? Assalamualaikum Bu. Oh iya Mas, agak kenapa telat ya? Ada nih Pak Bu. Sudah Bu. Wah pintar sekali benar ya. Di sini ada kalimat ibuku menuang susu ke gelasku. Ibu sebagai ibuku di sini sebagai subjek, menuang sebagai predikat, susu sebagai objek, dan gelasku sebagai keterangan. Itu ya. Yuk selanjutnya Mbak Yola tadi mau maju ya. Yuk. Jangan lain. Dari orang ini banyak yang panggil kita. Jangan terus apa ya? Apa yang tak ada berlaku udah ya, jangan final tapi mainannya. Benar salah. Benar salah ya. Ini bisa sebagai tidak lagi karena nanti tidak ada benar. Seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Yola. Bapak besok belajar lagi ya. Baik anak-anak, apakah masih semangat? Masih. Yuk tepuk semangat yuk biar lebih semangat. Tepuk semangat. Semangat. Kita sudah hampir di akhir pembelajaran pada pagi hari ini. Ya. Kita hari ini sudah mempelajari apa aja ya? Apakah anak-anak mengalami kesulitan dalam pembelajaran pada hari ini? Kegiatan apa yang paling menyenangkan? Dia sama LKP. Udah nih kalau buat saya di depan. Oh iya. Nah, kira-kira dari ketiga gambar ini yang mencerminkan ekspresi kalian mengikuti pembelajaran apa ya? Kacamata Bu. Iya Bu. Saya mau anak ibu, soalnya saya disolatin Reza. Oh tidak boleh seperti itu ya Mas Reza. Apa Bu? Gak boleh. Yola nangis Bu. Jangan nangis kan? Nah, kesimpulan pembelajaran pada hari ini apa ya yang sudah didapat? Kalimat Ya betul ya Mbak Dera, coba maju ke depan dikasih tahu teman-temannya kita sudah mempelajari apa pada pagi hari ini. Tidur tadi Bu. Hari ini pelajarannya adalah kita mempelajari kalimat transitif dan intransitif. Kalau kalimat transitif itu terdiri dari subjek, predikat, objek dan keterangan. Kalau intransitif itu adalah terdiri dari subjek, predikat dan keterangan Bu. Wah, pintar sekali Mbak Dera.
pertemuan selanjutnya kita masih melanjutkan pembelajaran ini, tapi kita membuat sendiri, membuat cerita yang ada unsur kalimat transitif dan intransitif. Itu ya anak-anak. Ya Bu. Nah, baik, sebelum kita pulang kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang mau membantu kita? Saya. Oke, Pak Sabar. Ayo teman-teman, sebelum kita pulang kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Ah, Doa selesai.